Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, kami merendahkan diri untuk menerima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pedoman hidup kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi umat-Mu yang setia kepadamu. Ajarlah kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini adalah terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-17. Beginilah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman Tuhan adalah pengikut Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup beriman kepada Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki sikap setia. Tidak mau berpisah dalam keadaan apapun. Setia itu adalah berpegang teguh pada pendirian, berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Biasanya orang setia itu karena ia pernah merasakan sesuatu hal yang menyenangkannya, atau mungkin ia pernah merasakan sesuatu yang mengesankan dalam hatinya, atau pernah ia merasakan sesuatu keadaan yang mengubah hidupnya sehingga ia sangat sulit melupakannya. Seperti kalau kita ambil sebuah contoh, kalau kita pernah melihat pasangan yang pacaran, yang ceweknya cantik,
tetapi cowoknya jelek dan hitam. Tetapi mereka tetap setia, mereka tetap mesra. Kita yang melihat kadang berkata begini, kenapa cewek itu sangat setia kepada cowok itu? Bukankah cowok itu jelek dan hitam? Ya mungkin kita yang melihat hanya fokus kepada fisik cowoknya. Kita hanya melihat, menilai dari luar keadaan mereka berdua. Tetapi di dalam perasaan cewek itu pasti berbeda. Mungkin ia pernah merasakan sesuatu kasih sayang yang menyenangkan perasaannya dari cowok itu. Atau mungkin melalui sifat cowok itu, sifat cewek ini menjadi berubah. Hal seperti itulah yang mungkin dia sulit untuk meninggalkan cowoknya. Dan dia lebih memilih setia. Dari firman Tuhan yang kita renungkan ini Bapak Ibu, kita diajarkan untuk memiliki sifat setia. Kita diajarkan dari seorang tokoh perempuan di dalam Alkitab bernama Rut yang memiliki sifat sangat setia. Yaitu dia setia ikut mertuanya Naomi pulang ke bangsa Israel. Kalau kita cari dan kalau kita melihat apa sebenarnya dan mengapa sebenarnya Rut sangat setia, tidak mau meninggalkan Naomi. Dari sinilah kita belajar. Awal kisah ini saat terjadi kelaparan di Bethlehem, Yehuda. Karena kelaparan itu ada satu keluarga bernama Abimelech dan istrinya Naomi. Dan kedua putra mereka Mahlon dan Kilion pindah ke daerah Moab dan tinggal di sana sebagai penduduk asing. Perbedaan ini pastinya menjadi tantangan iman bagi keluarga Abimelech dan Naomi. Karena kenapa? Bangsa Moab itu bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Sedangkan orang Israel harus beribadah secara rutin di tempat suci yang Allah tetapkan. Tetapi semua ini Naomi berhasil mempertahankan imannya. Ia tidak terpengaruh kepada keadaan di sekitar. Pada saat mereka berada di Moab, Abimelech meninggal dunia sehingga Naomi menjanda. Dan sudah pasti Naomi di sini menjadi sedih. Ditambah lagi kedua anaknya menikahi perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tentu saja di sini perasaan Naomi tambah sedih. Karena kenapa? Ini semakin menjadi tantangan iman kepada Naomi. Karena dia tahu Abraham, leluhur bangsanya sendiri, bersusah payah mencari istri Ishak di antara bangsa mereka yang menyembah Allah. Si Naomi ini juga mengetahui tentang hukum Musa yang memperingatkan bangsa Israel agar putra-putri mereka tidak menikahi bangsa asing karena bisa membuat umat Allah menyembah berhala. Ini menjadi tantangan iman bagi Naomi sendiri. Tetapi dalam hal ini pun Naomi juga tetap mempertahankan imannya. Sekalipun mungkin dalam kekhawatiran, sedih, kecewa, tetapi Naomi berupaya memperlakukan kedua menantunya itu, yaitu Rut dan Orpa, dengan kebaikan hati, dengan kasih yang tulus. Tentu saja semua ini adalah didasarkan karena takut akan Tuhan. Karena mungkin ia juga berharap bahwa pada suatu saat mereka juga akan menjadi penyembah-penyembah Allah. Dalam hal ini semua, karena kasih yang ditunjukkan Naomi kepada kedua menantunya, sehingga Orpa dan Rut juga sangat mengasihi Naomi.
Hubungan baik itu membuat mereka tetap bertahan. Sehingga pada akhirnya, pada waktu terjadi tragedi menimpa mereka, yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Sehingga Orpa dan Rut juga menjadi janda. Hubungan baik mereka tidak akan pernah hancur. Walaupun kesedihan, duka yang sangat mendalam sedang menimpa mereka, mereka tetap bertahan dengan keadaan yang saling mengasihi. Ternyata apa yang dipelajari Rut dari Mahlon suaminya dan Naomi mertuanya, yang ia pelajari tentang Allah Israel yang pengasih, tentu membuat ia sadar bahwa Allah yang sesungguhnya itu sangat berbeda. Allah yang ia kenal sebelumnya di agama Moab adalah menyembah berhala, menyembah dewa. Kebanyakan agama kala itu bercirikan kekerasan dan kengerian. Tetapi ia melihat Allah bangsa Israel melalui suaminya dan mertuanya itu adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Hal inilah yang membuat yang sangat terkesan di hati Rut. Apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat di keluarga suaminya selama ini, itulah yang tersimpan di dalam perasaannya. Sehingga ia memiliki sikap setia dan tidak mau berpisah dengan Naomi. Ketika bangsa Bethlehem Yehuda mulai pulih, Naomi memilih untuk kembali ke Israel. Dengan kedua menantunya itu Rut dan Orpa. Di pertengahan jalan, mungkin si Naomi kembali berpikir bagaimana nasib kedua anak-anaknya ini atau menantunya ini. Ketika di pertengahan jalan, ia menyuruh kedua menantunya itu untuk kembali ke bangsanya. Di sini tadi di ayat firman Tuhan kita baca, dia berkata, "Pulanglah anak-anakku ke bangsamu. Aku tidak memiliki anak lagi untuk kalian nikahi. Dan sekalipun aku memiliki anak laki-laki, masakan kalian tunggu mereka sampai dewasa baru menikah?" Itu alasan-alasan yang disampaikan Naomi kepada kedua menantunya itu. Di dalam pikiran Naomi itu karena kekhawatiran akan hidup mereka, kasihan masa depan mereka. Secara logis manusia memang Naomi benar. Daripada mereka menderita nantinya, lebih baik mereka pulang, kembali ke rumah orang tuanya, kembali kepada bangsanya. Dalam hal inilah Orpa memilih untuk pulang. Walaupun dalam keadaan perasaan sedih, ia pamit mencium mertuanya dan ia pergi. Tetapi berbeda dengan perasaan Rut, ia tetap memilih setia ikut Naomi. Ia bukan fokus pada keadaan hidup secara materi, tetapi ia lebih terkesan kebaikan Allah yang ia rasakan dari keluarga Naomi. Sehingga di ayat yang ke-16 dan ke-17 tadi kita baca, dia berkata, "Jangan desak saya untuk meninggalkan engkau. Saya akan tetap ikut engkau. Di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Itu kata-kata setia yang disampaikan oleh Rut kepada Naomi. Ia rela melepas hidup sebelumnya. Ia rela meninggalkan Allah yang ia kenal telah lama di daerah Moab. Ia rela meninggalkan keluarganya. Ia rela meninggalkan bangsanya. Dan siap ikut bangsa Naomi. Siap ikut Allah Naomi yang mungkin baginya masih asing. Sikap setia inilah yang luar biasa dari Rut. Dan kita tadi melihat bahwa kesetiaan Rut ini adalah dari kisah keluarga Naomi, kisah keluarga suaminya yang sangat terkesan baik, yang sangat menyentuh perasaan Rut.
Sehingga dari dasar itulah rasa kesetiaannya itu semakin bertumbuh. Dan itulah alasannya ia tetap setia ikut keluarga Naomi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sikap setia seperti itulah yang seharusnya kita miliki. Sebagai umat Allah, sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki sifat setia itu. Dari hal ini kita belajar setia dari kedua orang wanita ini. Yang pertama, kalau kita melihat kesetiaan Naomi, walaupun tinggal di bangsa orang asing yang sekitarnya menyembah berhala, sekitarnya menyembah dewa, tetapi ia tetap setia kepada Tuhannya. Ia tetap mempertahankan iman sebelumnya. Walaupun kedua anaknya menikahi bangsa orang asing, tetapi ia tetap setia memperlakukan mereka dengan baik, dengan penuh kasih, atas dasar takut akan Tuhan. Dari sikap setia Naomi ini, kita belajar bahwa sikap setia jangan tergantung pada keadaan sekitar. Kita tetap mempertahankan sikap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap mempertahankan sikap ikut Tuhan itu, apapun keadaan dan apapun yang terjadi. Kedua, kita belajar pada kesetiaan Rut. Walaupun ia menjanda, suaminya meninggal, ia tidak berubah setia. Ia tetap setia ikut Naomi dan bertahan di keluarga itu. Walaupun ia meninggalkan bangsanya, ia meninggalkan keluarganya, ia meninggalkan Allah-Allah yang ada di daerah Moab, tetapi ia tetap setia kepada Naomi dan Allah Naomi. Itu semua karena situasi keluarga suaminya yang mengajarkannya mengenal Allah. Selama 10 tahun dia bersama-sama di keluarga Naomi. Tentu saja banyak hal-hal yang ia pelajari, yang ia rasakan. Apalagi dengan kebaikan dan kasih Naomi kepada mereka. Ditambah dengan keluarga Naomi yang takut akan Tuhan. Di situ dia merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang yang menikah dengan, kita kasih contoh, menikah dengan beda agama. Laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama. Yang mungkin awal-awal masa pacaran laki-laki ini menunjukkan sifat yang baik, sehingga terpikatlah hati cewek ini. Dan cewek ini mau meninggalkan agamanya dan berpindah menjadi pengikut Tuhan. Awal-awalnya baik, awalnya bagus, tetapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Terjadi perubahan di dalam keluarga. Sifat laki-laki yang tadi tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Sifat laki-laki tadi mulai berubah, kasar, hidup foya-foya, dan tidak ada rasa takut akan Tuhan sama sekali. Sehingga ceweknya ini tidak merasakan sesuatu yang mengubah hidupnya di dalam keluarga itu. Sehingga kebanyakan nanti apa yang terjadi? Cerai. Istrinya itu kembali kepada agamanya semula. Karena kenapa? Karena sikap suami, sikap keluarga di dalam keluarga itu tidak bisa menggambarkan suasana rasa takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang dipelajari oleh perempuan itu. Atau bahkan juga pernah saya melihat itu laki-laki yang menikah dengan perempuan beda agama, dan mungkin karena cintanya perempuan meninggalkan agamanya dan ikut Tuhan. Memang laki-laki setelah berkeluarga berubah, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau berdoa, sifatnya sering marah-marah. Tetapi ada juga yang perempuan tetap setia. Dia tetap rajin ke gereja, rajin berdoa. Walaupun suaminya sudah berubah, tetapi perempuan itu tidak berubah, dia tetap setia. Ada juga seperti itu. Yang kita maksudkan di sini adalah seperti keluarga Naomi. Mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam keadaan apapun.
Mereka tetap menunjukkan kasih, belas kasihan di dalam keluarga mereka. Sehingga itulah yang sulit dilupakan oleh Rut, yang mengubah hidupnya mengenal Allah. Marilah kita memiliki sikap setia itu. Kita harus menjadikan sikap setia itu menjadi bagian utama dalam kehidupan kita, yang didasari karena pengenalan akan Allah, didasari pengenalan akan Tuhan. Rut yang setia. Kita juga adalah orang Kristen yang setia. Memiliki sikap setia, Bapak Ibu, itu bisa membawa dampak baik dan bahagia serta membawa rezeki dalam hidup kita. Kalau seandainya suami istri tetap setia, tidak selingkuh, tidak sering berantem, apa yang terjadi? Bahagia di dalam keluarga itu. Kalau contohnya ada seseorang yang setia pada pekerjaannya, walaupun mungkin awalnya pekerjaan itu dia kurang menyukainya, atau mungkin awal-awalnya pekerjaan itu agak sulit baginya, tetapi kalau dia tetap setia mempertahankan, bisa terjadi karirnya naik, gajinya nambah. Jadi dampak setia itu sangat banyak dan berdampak baik dalam kehidupan kita. Kita harus tetap memilih sikap setia. Mungkin kita berbeda-beda cara mengenal Allah. Kalau Rut tadi, dia mengenal Allah yang penuh kasih itu dari keluarganya, dari keluarga suaminya. Mungkin kita juga beda cara kita mengenal Allah. Bisa saja dari orang-orang yang mengajak kita. Bisa jadi ada sesuatu musibah yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita mengenal Allah. Dari momen-momen itulah kita dasari untuk memiliki hidup setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan yang terjadi. Sifat setia itu membuat kita hidup menyenangkan. Setia itu adalah bahagia. Setia itu adalah rezeki. Ketika kita setia, kita menjadi bahagia. Ketika kita setia, banyak rezeki yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Rut ini yang tetap memilih setia apapun yang terjadi. Yang tetap memilih ikut Tuhan Allahnya Naomi. Ia rela meninggalkan Allah sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, marilah kita memilih sikap setia. Setia dalam keadaan apapun, setia kepada siapapun, setia pada aktivitas apapun. Dan itu semua akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Terlebih-lebih kita tetap setia kepada Tuhan kita yang kita kenal. Kita tetap setia kepada Allah kita yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kita akan menutupnya dengan ayat hafalan dari Lukas pasal 9 ayat ke-57b. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Sekali lagi saya bacakan. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kita berdoa. Kami sangat berterima kasih Tuhan karena kami telah merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kami telah menerima firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk kami memilih setia. Karena kami adalah pengikut Tuhan, maka dasar pengikut Tuhan itulah karena pengenalan akan Tuhan itu. Hidup kami, sifat kami menjadi setia dalam keadaan apapun, kepada siapapun, dan dimanapun, terlebih kepada Tuhan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya, sehingga kami tidak akan melupakan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.